Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Iwan bidin wa rahmatullah, para pemuda-pemudi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa hadir dalam suatu forum majelis ilmu yang telah diazamkan oleh kita semua. Dan insyaallah ini menjadikan suatu alat ataupun wasilah. Mudah-mudahan ini adalah sebagai jembatan untuk mencapai mardhatillah, ridhonya Allah, sehingga yaumil kiamat nanti kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa azab yang sangat pedih. Iwan bidin wa rahmatullah, kita pula tidak patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan, terkhusus nikmat iman dan kita nikmat Islam. Dan tidak semua orang mendapatkan kenikmatan itu, hanya orang-orang yang terpilih dan terpilah saja. Shalawat serta salam tidak lupa juga semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai kita semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah terus berikan kekuatan atas ibadah saum kita. Kita mudah-mudahan bisa sampai ke penghujung, dan mudah-mudahan ibadah saum kita menjadikan suatu ibadah yang sangat mabrur, dan mudah-mudahan menjadikan suatu tercapai menjadi la'alakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wa bidillah, di dalam ayat surat Al-Baqarah 183 yang sudah populer di setiap dimanapun di bulan suci Ramadan selalu dibacakan, karena ini adalah salah satu ayat rujukan dalil yang dimana Allah memerintahkan, dan ini adalah salah satu referensi kenapa saat ini kita melaksanakan ibadah saum ataupun berpuasa. Dan ini adalah satu rujukannya, ini adalah suatu perintahnya, ini adalah salah satu dalilnya, ini adalah salah satu undang-undangnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan hanya kepada orang-orang yang terpilih saja, tidak semua orang diperintahkan oleh Allah, karena ibadah saum itu sangat berat, begitu beratnya. Maka perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman saja disuruh oleh Allah, karena yang disebut dengan saum itu betul berat. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang ditugaskan kepada orang-orang yang beriman di dalam bulan suci Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba yang pertama ayyuhalladzina amanu, yang berikutnya kutiba. Kutiba itu asal kata dari kataba maupun kitab, perundang-undangan ataupun suatu buku aturan, ketetapan. Maka telah ditetapkan alaikumusiyam kepada kalian, yaitu saum. Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan. Berarti yang namanya ketetapan itu ada sesuatu, ada perintah, dan ada yang menyambungkan perintahnya. Jadi ada yang menyeru,
Allah memerintahkannya dan ada yang menyerunya, yaitu Rasulullah pada waktu itu. Telah datang informasi kepada kita bahwa telah diwajibkan kepada kamu bahwa besok itu harus saum gitu, di bulan suci Ramadan. Ketika suatu ketetapan, ada suatu perintah dan ada waktu dan ada batas. Maka waktunya itu telah ditentukan, yaitu di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada yang diperintahkan itu orang-orang yang beriman. Ada suatu ketetapan, ada batas waktu. Kalau di ayat lainnya itu seperti ayam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang tertentu. Jadi beberapa hari yang tertentu. Jadi puasa nanti, saum nanti untuk setiap bulan, untuk setiap sekian bulan sekali, tapi telah ditentukan, yaitu bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba, seperti halnya yang telah datang, telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Di dalam beberapa tafsir bahwa saum ini diperintahkan bukan hanya baru kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita, umat Nabi terdahulu pernah saumnya. Cuman mungkin secara teknis pelaksanakannya itu berbeda-beda. Seperti ketika zamannya Nabi Daud, saumnya itu saum sehari saum, sehari tidak, sehari saum, seperti itu. Adapun yang zaman nabi lain lagi, ada yang disebut dengan saum bulan ini, bulan yang akan datang, tidak bulan ini, seperti itu. Kan berbeda-beda. Ketika pada hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka difokuskan, dikhususkan di bulan suci Ramadan, itu ada sesuatu yang disebut dengan saum wajib, puasa wajib. Alhamdulillah. Terus yang berikutnya, apa sih fungsi saum itu? Fungsi saum itu adalah sebagai tarbiyah, pendidikan dari Allah, sebagai treatment. Apa treatment itu? Membakar. Kenapa supaya dibakar? Supaya kuat keimanan kita. Jadi fungsi saum itu adalah sebagai tarbiyah, pendidikan, sebagai treatment untuk membakar keimanan kita supaya kuat. Jadi kalau diibaratkan besi ketika dibakar panas, dimasukkan dalam sekian derajat, 900 derajat. Jadi besi biasa gitu ya. Yang dimana besi biasa teh bisa diragaji, bisa dibelah ku ragaji, besi biasa. Supaya kuat itu maka ditreatment itu dibakar. Dimasukkan ke dalam api yang panas 90 derajat. Setelah itu ditarik, dimasukkan ke dalam oli yang dingin. Diangkat, maka besi itu menjadi baja. Jadi kan saya kerjanya itu di suatu perusahaan yang dimana perbesian. Kalau ingin besi itu kuat, dibakar dalam suatu tungku yang sangat panas, lalu dimasukkan ke dalam air ataupun oli yang dingin, ditarik, maka tekanan ataupun kekuatan besi itu menjadi rubah, menjadi keras dan kuat. Dan dimana besi itu ketika dia itu sudah ditreatment, dibakar, namanya treatment, dibakar, maka akan tahan terhadap karat, mual karatan, menjadi baja, kuat terhadap banting. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah memerintahkan kepada kita semua itu, salah satunya itu untuk membakar. Jadi kan bingungnya para ulama itu bahwa puasa saum itu sebagai membakar, sebagai tarbiyah, sebagai tameng, perisai. Jadi penahan, itu kan fungsi-fungsi saum. Jadi orang teh saum teh entah saum apa sih fungsinya saum gitu. Salah, enggak tahu. Apa sih fungsinya saum? Jadi saum teh entah asal menahan hawa nafsu saja. Oh, berarti baik. Tidak hanya cukup menahan lapar, dahagia, tapi ada suatu target yang harus kita capai. Seperti yang Rasul contohkan dan Allah perintahkan fungsi saum itu. Jadi balik lagi di dalam surat 183 Al-Baqarah, yang pertama saum itu diperintahkan terusus dan terpilah kepada orang-orang yang beriman saja.
Karena saum itu adalah sebagai pendidikan, tarbiyah. Karena saum itu adalah sebagai ujian. Jadi saum itu adalah sebagai ujian. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Supaya apa? La'alakum tattaqun, yaitu supaya bertakwa kepada Allah. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Ai takwa teh qarib, dekat, supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Dengan saum itu supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah. Maka itu pendidikan. Yang namanya orang yang diuji itu tidak semua orang mendapatkan suatu ujian. Namun kita lihat seperti yang disebut dengan UAN itu, ujian nasional, UN, kan tidak semuanya, walaupun semua pelajar mendapatkan suatu pendidikan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi yang mendapat ujian nasional itu hanya kelas 6 saja. Untuk supaya apa ujian nasional itu? Supaya lulus naik jenjang ke berikutnya. Jadi salah satunya. Adapun ketika untuk mencapai derajat takwa, maka Allah menguji dengan saum. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Baik, orang itu ya tinggal introspeksi. Nah, apakah kita ini orang-orang yang beriman? Sehingga pada hari ini kita itu saum atau kepedean? Apakah saum kita ini hanya sebagai kumaha ramena karena teman? Baturan orang saum gilu saum. Tetangga orang saum. Kalau orang saum. Puasa. Tidak seperti itu, tapi kita harus memposisikan sebagai orang yang beriman yang merasa diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Nah, kita orang gali dan orang simak ayat per ayat. Ya ayyuhalladzina amanu saum. Orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Iman itu adalah sesuatu yang yakin. Iman itu adalah percaya. Jadi orang-orang yang percaya saja kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk ibadah saum. Jadi percuma lamun orang hanya diperintahkan kepada ya Yohanes, kepada seluruh manusia, maka pasti tidak akan pernah maksimal menjalankannya. Jadi terkhusus iman saja kepada Allah, orang-orang yang beriman saja. Nah, makanya aya anu KTP-na Islam, KTP-na Islam, identitasna Islam. Tapi puasa nate saum nate ngan sapoe. Aya anu timiti teu puasa, aya anu puasa nate 7 poe gitu. Karena kewe jeung geus 7 poe teh jeung akhirna. Jadi seolah-olah puasanya itu karena ada dorongan malu terhadap tetangga. Seolah-olah puasanya itu karena pamena gitu. Tak mungkin itu adalah bukan orang yang beriman. Hanya manusia saja, walaupun KTP-nya dan identitasnya sebagai Islam saja. Karena yang disebut dengan iman itu bukan identitas. Iman itu adalah jati diri yang ada di dalam diri kita. Iman itu adalah suatu pondasi. Iman itu pondasi. Iman itu adalah suatu keyakinan. Iman itu bukan hayalan, bukan tamani, tapi bukti real. Itu yang disebut dengan iman. Maka orang-orang yang beriman itu ketika ada suatu godaan, dia akan kuat untuk terus bertahan. Kan saum itu godaan. Maka pertama kuatkan dulu iman kita. Baru setelah kuat keimanan kita, maka kita akan mampu menjalankan ibadah saum. Dan insya Allah karena iman itu adalah dasar, akan menjadikan suatu amalan. Malah di dalam hadis mah, barang siapa saumnya karena iman dan ihtisaban, karena iman dengan setulus-tulusnya iman, maka akan menjadikan suatu pengampun ibadah saum itu di sisinya. Barang siapa saumnya karena iman dan ihtisaban, karena iman, lain karena ramena, lain karena tetangga, karena era baturan, tapi karena iman dan ihtisaban, maka akan menjadikan suatu penghapus ataupun sebagai maghfirah bagi dosa-dosanya. Jadi si saum ayeuna teh lamun karena dasar iman akan menjadi penghapus dosa. Karena dosa itu, untuk menghapus dosa itu ada dua. Tinggal milih we tah sok. Di kumaha ge dosa mah orang boga semuanya juga, dek dosa kecil, dosa besar. Pas
Pasti semuanya manusia itu dosa punya. Dan untuk menghapus dosa itu ada dua, tinggal pilih. Dek mana we nya milih. Yang pertama, dosa itu ketika dibawa terus sampai mati, maka penghapusnya itu adalah api neraka, deh. Dihapus ku api neraka dosa orang gara-gara naon? Gara-gara ngebohong, gara-gara A, B, C dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Makanya dosa itu jangan sampai dibawa mati. Karena ketika dosa itu dibawa mati, maka yang akan menghapusnya itu adalah api neraka. Nauzubillah nih. Masda alimah saya mah nyantong atau tong sampaikan dibawa ke akhirat. Yang berikutnya, dosa itu akan terhapus ketika masih di dunia, yaitu dengan tobat dan nasuha. Beristighfar, bertobat, maka akan diterima. Dan salah satunya itu dengan tobat dan lain-lain ibadah itu, yaitu yang disebut dengan tadi ibadah saum. Maka saum itu adalah saum ayeuna Ramadan akan menjadikan penghapus dosa kita. Jadi kalau yang disebut dengan pengampunan itu Allah itu selalu berikan dalam setiap tahunnya itu ada di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita melaksanakan ibadah saum, maka akan terhapuslah dosa 1 tahun yang telah lalu. Terus ada yang disebut dengan penghapus dosa mingguan. Ketika kita ketemu dengan Jumat, maka Jumat itu Jumatannya sholat Jumat, maka Jumat itu akan menghapus dosa kita dari Jumat yang kemarin, Jumat yang lalu. Terus ada lagi yang disebut dengan dosa harian. Ketika kita ketemu dengan asar, maka kita akan terhapus dosa dari duhur sampai asar. Jadi lamun menghapus paranting adeletnya, dosa itu bikin numpuk terus. Maka setiap waktunya itu kita harus manfaatkan dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari Jumat ke Jumat, dari tahun, dari bulan ke bulan yang disebut dengan tadi, salah satunya ibadah saum sebagai iman dan wahtisaban. Ketika saum kita ini karena dasar iman, maka akan menjadi penghapus. Nah, bagaimana caranya sebagai dasar iman? Maka yang pertama, yakinkan dulu kita kepada Allah bahwa ini teh perintah dari Allah. Kumaha cara meyakinkan? Ya iman itu harus yakin. Bil ghaibi, iman orang-orang yang beriman itu wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan cukup hanya dalam lisan saja, abi orang yang beriman. Bukan hanya identitas KTP saja, abi orang Islam tah buktina ieu Islam. Lamun pelajar mah, lamun anak-anak mah identitasnya di kartu keluarga berarti. Bukan hanya di kartu keluarga saja. Saya Islam asli demi Allah teh. Buktina mana? Tuh kartu keluarga di emas saya. Bapak saya Islam. Coba lamun ketika nanti di akhirat ditanya, Islam lain, Islam. Mana buktina? Itu kartu keluarga. Kan ke di akhirat mau kartu keluarga tuh. Emang borong kartu keluarga baju aja. Dibuligir. Maka Islam itu adalah suatu penyataan, suatu keyakinan. Iman itu kumaha tuh kan syaratnya Islam dan iman itu supaya kuat. Yang pertama, kalau pernah dibahas, yang disebut dengan tasdik bi qalbi, yakin dengan hati. Iqrarun bil lisan, harus diikrarkan dengan lisan. Jadi iman teh kudu diucapkeun. Tapi ulah jadi munafik, lisan dan hati itu berbeda, tidak bisa. Makanya yang pertama kuatkan dulu hati. Benar pokoknya ada Allah teh. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dan benar bahwa Islam teh bahwa agama yang benar. Dan benar Nabi Muhammad itu ada zaman dulu, bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sebagai cerita dan dongeng saja gitu zaman baheula. Tapi benar-benar ada, dia itu yang menerima wahyu dari Allah dan nabi terakhir, dan sekarang sebagai nabi aku. Benar. Tah eta teh yakinlah kana hate. Dan benar Allah teh yang menciptakan segalana jeung memberi rezeki. Benar segala. Tah, geus yakin baru cek di dalam hadis mah iqrarun bil lisan. Harus diikrarkan dengan lisan. Kumaha mengikrarkannya? Apakah ikrarnya aku beriman? Tidak. Benarkan hatimu dengan lisan keimanan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kudu dibenerkeun keimanan gitu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah.
Muhammad Rasulullah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, baru itu yang kekuatan dalam iman. Setelah itu geus mah hatena kuat, kulisan diperkuat, baru pembuktian amalun bil arkan. Salah satunya amal bil arkan itu adalah melaksanakan ibadah saum. Pembuktian. Iwan fidin wa rahimahullah. Maka saya ajak kuatkan dulu keimanan dulu. Setelah itu baru melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang salah satunya saum. Kita kembali lagi. Yang berikutnya, iman. Insya Allah kita iman. Orang-orang yang beriman. Insya Allah orang-orang yang terpilih. Kutiba telah diwajibkan alaikumusiyam saum. Apa fungsinya saum tadi? Sebagai treatment. Apa fungsinya saum? Sebagai tarbiyah, pendidikan. Kita itu dididik dengan saum. Yang dimana ketika seseorang yang dididik harus bisa menghasilkan sesuatu tingkat derajat yang lebih tinggi. Ketika kita dididik, ketika tadi di treatment, maka harus ada perubahan berikutnya. Jadi berikutnya itu udah jadi rubah dengan saum. Apabila saum itu menjadikan treatment itu penguat, ngebakar. Saum itu harus berubah ketika saum itu menjadi tarbiyah, pendidikan. Berikutnya harus berubah. Nah, contoh. Apakah yang disebut dengan saum itu? Puasa. Apakah diperintahkan kepada makhluk manusia saja? Makhluk-makhluk yang lain pun Allah perintahkan saum. Supaya apa? Supaya berubah. Contoh. Apakah saum kita ini ada dua makhluk yang sama-sama saum, tapi yang satu makhluk itu tidak hewan, bukan makhluk hewan, yang dimana ketika dia itu saum tidak ada perubahan, hanya jadi ya bersih lah, selepik lah. Terus ada lagi hewan yang dimana ketika dia itu saum puasa, setelahnya dia berubah, mungkin jadi tarbiyah dan pendidikan saum. Yang pertama, tinggal pilih saum urang teh puasa binatang eta atau binatang ieu. Ular, apa ularnya? Orang teh cukup. Ular itu ketika dia itu sudah memangsa hewan, ular teton sampai ke sapi hiji abus blewak. Si ular itu kalau sudah makan, maka dia akan kembali lagi ke lubangnya dan dia akan terdiam berpuasa selama ada yang 1 bulan atau 3 bulan. Cicing kan? Jadi si orang emang lamun geus makan, cet ngalahap satu hewan, maka dia itu akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Cicing puasanya bagus. Uduk aya beurit ngalewat, tidak akan pernah tergoda. Uduk dahareun martabak telur datang, wah moal maka goda nasi padang wah moal. Orang cicing bukan kuat. Hanya si orang eta teh puasa teh hanya cuman menahan lapar saja. Nah, setelah berikutnya makanan stok habis, lulus dalam suatu puasa, si orang keluar deui. Cuman ganti